Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Lutfia Samala, NPM 2021510887. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Deni Nurjamil. Nah, yang akan saya bahas pertama ada pengertian PPM, lalu ada yang kedua ada langkah-langkah menyusun PPM, lalu ada prinsip-prinsip menyusun PPM, dan yang terakhir ada manfaat PPM. Yang pertama, pengertian PPM. Perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu ada matematika, merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang logika yang dibangun melalui penalaran deduktif dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik. Antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan, dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Nah, dari definisi sebelumnya, maka disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh pendidik, yaitu guru, yang berisikan skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang akan dilakukan di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau pertemuan. Nah, yang kedua ada langkah-langkah menyusun PPM. Yang pertama ada merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran SK dan KD menjadi tujuan khusus atau indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terstruktur. Lalu yang kedua adalah memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran menentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Ada kalanya siswa juga diberi kesempatan untuk mengerjakan kelompok yang memberikan pengaruh siswa untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam menentukan kegiatan mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dirancang dan dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individu adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang demikian sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, ada menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Nah, yang kelima ada memilih bahan dan alat. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua ada jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Yang ketiga tipe-tipe media diproduksi
dengan secara khusus. Dan yang keempat, ada berbagai alternatif pengalaman yang mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. Lalu ada yang terakhir, ada fasilitas fisik yang tersedia. Nah, yang keenam, ada ketersediaan fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik kan masuknya ke bahan dan alat ya. Nah, fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dari semuanya itu dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya dukungan visualisasi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada prinsip-prinsip menyusun PPM. Nah, prinsip-prinsip dalam menyusun PPM itu ada 8. Yang pertama, ada ilmiah, ada relevan, ada sistematis, ada konsisten, ada memadai, ada aktual dan konseptual, ada fleksibel, dan ada yang terakhir, ada menyeluruh. Nah, yang pertama ada ilmiah. Ilmiah adalah ilmiah. Keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kesalahan materi di dalam penyusunan rencana pembelajaran, walaupun hanya sedikit, tidak akan dapat ditoleransi. Lalu yang kedua ada relevan. Cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyaji materi dalam rencana pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Tingkat keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi untuk siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat tidak akan sama dengan materi untuk siswa dengan daya tangkap yang lambat. Begitupun materi untuk siswa yang mempunyai motivasi tinggi sebaiknya tidak sama dengan materi untuk siswa dengan motivasi yang rendah. Lalu yang ada sistematis. Komponen-komponen rencana pembelajaran saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kompetensi dasar disusun berdasarkan kepada standar kompetensi dan indikator. Lalu yang keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu ada memadai. Cangkupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu ada aktual dan konseptual. Cangkupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu ada fleksibel, yaitu keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah secara tuntutan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh. Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, efektif, psikomotorik. Ranah kognitif akan meliputi tingkat perkembangan intelektual, pengetahuan siswa. Ranah efektif meliputi tingkat aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa. Sedangkan ranah psikomotorik meliputi kemampuan psikomotor atau gerak siswa, misalnya melukis, membuat alat peraga, dan lain-lain. Nah, yang terakhir atau yang keempat, penjelasan dari yang saya akan sampaikan adalah manfaat PPM. Nah, manfaat PPM itu ada 6. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Lalu yang ketiga, ada sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan.
tindaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hakikat rencana pembelajaran matematika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.